Aku mengenal ustaz itu sebagai orang yang paling sering menasehatiku tentang sabar. Setiap kali hidup terasa sempit, dialah tempatku bercerita. Aku datang ke rumahnya sore-sore, duduk di teras sambil minum teh hangat, mengeluh tentang penghasilan yang tidak menentu, cicilan yang terus berjalan, dan rumah tangga yang rasanya tidak sehangat dulu. Dia selalu mendengarkan dengan wajah tenang, tanpa memotong pembicaraan, lalu menatapku sambil mengangguk pelan. Rumah tangga itu ujian, Mas. Sabar sedikit, pahala besar. Katanya hampir setiap kali aku selesai bicara. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa selalu membuat dadaku terasa lebih ringan. Aku pulang dengan perasaan lebih tenang, seolah semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan menahan diri dan berdoa lebih banyak. Awalnya aku benar-benar percaya. Siapa juga yang berani curiga sama orang yang tiap hari ceramah di masjid? Pakaiannya rapi, janggutnya terawat, dan lisannya tidak pernah lepas dari ayat dan doa. Di kampung kami, namanya dihormati. Orang-orang menyebutnya ustaz dengan nada penuh takzim, seolah dia tidak mungkin salah. Istriku bahkan lebih kagum dariku. Dia sering ikut pengajian yang dipimpin ustaz itu. Kalau dulu dia jarang keluar rumah, sekarang hampir setiap sore ada saja alasan untuk berangkat. Katanya ingin memperbaiki diri, ingin jadi istri yang lebih sabar, lebih taat. Aku senang mendengarnya. Dalam hati aku berpikir, mungkin ini jalan Tuhan agar rumah tangga kami kembali rukun. Tapi perubahan itu datang pelan-pelan, hampir tidak terasa di awal. Istriku mulai sering tersenyum sendiri sambil menatap layar ponselnya. Kalau aku tanya, dia hanya bilang ada pesan dari grup pengajian. Aku mengangguk, mencoba percaya. Namun lama-lama, senyum itu terasa asing. Bukan senyum yang biasanya dia tunjukkan padaku. Kalau aku mengajaknya bicara, jawabannya singkat-singkat. Dulu kami bisa mengobrol lama hanya soal hal sepele. Sekarang aku harus mengulang pertanyaan sampai 2 kali agar dia menoleh. Saat aku pulang lebih cepat dari biasanya, ada raut kaget di wajahnya. Bukan senang, tapi seperti orang yang tertangkap basah sedang menyembunyikan sesuatu. Dia buru-buru mematikan ponselnya, lalu bertanya dengan nada gugup kenapa aku cepat pulang. Malam-malam kami juga berubah. Dia lebih sering memunggungiku, pura-pura sudah mengantuk. Aku mencoba memahami, mungkin dia lelah, mungkin pikirannya penuh dengan pelajaran agama. Aku terus mengingat nasihat ustaz itu. Sabar. Jangan berprasangka buruk. Jangan biarkan pikiran kotor merusak hati. Aku menenangkan diri dengan cara itu. Setiap kali rasa curiga muncul, aku menepisnya. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa aku terlalu sensitif. Bukankah selama ini aku juga sering mengeluh? Bukankah istriku hanya sedang berusaha jadi lebih baik? Masa iya aku mencurigai orang yang selalu mengingatkanku tentang Tuhan? Namun di sisi lain, ada perasaan aneh yang tidak bisa aku jelaskan. Seperti ada jarak yang tiba-tiba tumbuh di antara kami. Bukan jarak fisik, tapi jarak yang terasa dingin. Aku masih berada di rumah yang sama, tidur di kasur yang sama, tapi rasanya seperti sendirian. Beberapa kali aku hampir bertanya langsung pada istriku, tapi kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokan. Aku takut dianggap berlebihan. Aku takut dicap suami yang tidak percaya pada istrinya sendiri. Lagi pula, ustaz itu selalu bilang, prasangka buruk hanya akan merusak hati dan menjauhkan keberkahan. Aku memilih diam. Aku memilih percaya. Aku memilih sabar, seperti yang dia ajarkan. Tanpa aku sadari, justru disitulah semuanya mulai runtuh, pelan-pelan, tanpa suara. Hari itu sebenarnya berjalan biasa saja. Sampai sesuatu yang kecil mengganggu pikiranku. Istriku pamit keluar rumah lebih rapi dari biasanya. Bukan rapi untuk pengajian sore seperti yang sering dia lakukan, tapi rapi seperti orang yang mau menghadiri acara penting. Bajunya disetrika halus, parfumnya lebih tajam dari biasanya. Saat aku bertanya mau kemana, dia menjawab singkat, "Pengajian, Mas. Pulangnya agak malam." Aku mengangguk. Walau ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Setelah dia pergi, rumah terasa lebih sepi dari biasanya.
Aku duduk di ruang tamu, mencoba mengalihkan pikiran dengan menonton televisi, tapi pikiranku terus kembali ke satu hal. Kenapa akhir-akhir ini semua terasa berbeda? Menjelang maghrib, hujan turun cukup deras. Jalanan kampung terlihat sepi, dan suara azan menggema dari masjid. Aku berangkat ke masjid seperti biasa. Di sana, aku berharap bertemu ustaz itu. Entah kenapa aku ingin kembali mendengar nasihatnya. Tapi dia tidak ada. Beberapa jamaah bilang ustaz sedang ada urusan. Pengajian sore ditiadakan. Aku pulang dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Hujan belum berhenti, dan jam dinding di ruang tamu terus berdetak pelan. Waktu berjalan lambat. Jam 8 malam, istriku belum pulang. Biasanya, sehabis pengajian, dia sudah ada di rumah, menyiapkan minum atau sekadar duduk di sampingku. Aku mengirim pesan singkat, menanyakan kabarnya. Pesanku dibaca, tapi tidak dibalas. 5 menit, 10 menit, tetap tidak ada jawaban. Aku mencoba menelepon, tapi panggilanku ditolak. Saat itu, jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang di jalan, mungkin sinyalnya buruk. Sekitar 8:30, aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku berdiri, berharap perasaan cemas ini berakhir. Pintu terbuka, istriku masuk dengan wajah yang terlihat lelah, tapi ada sesuatu di matanya. Bukan lelah biasa, seperti orang yang baru saja menangis, tapi dipaksa terlihat baik-baik saja. "Kok lama?" tanyaku pelan. Dia tidak langsung menjawab. Dia meletakkan tasnya, membuka jilbabnya dengan tangan sedikit gemetar. "Tadi habis pengajian, terus ngobrol lama," katanya akhirnya. Aku mengangguk, tapi mataku menangkap sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Ada bekas air mata di pipinya, tipis, hampir tidak terlihat, dan ada aroma parfum yang berbeda dari biasanya. Aku mengenali aroma itu. Aroma yang sering tercium saat aku bertamu ke rumah ustaz itu. Malam itu, kami makan tanpa banyak bicara. Suara sendok beradu dengan piring terdengar lebih keras dari biasanya. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi lidahku terasa keluh. Istriku terus menunduk, seolah menghindari tatapanku. Setelah makan, dia langsung masuk kamar dan berkata ingin istirahat lebih cepat. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap lantai. Perasaanku campur aduk. Ada marah, ada kecewa, tapi lebih banyak bingung. Aku mengingat kembali semua nasihat tentang sabar, tentang kepercayaan, tentang prasangka. Tapi untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, sampai kapan sabar itu harus dipertahankan? Malam semakin larut. Dari kamar, aku mendengar istri menangis pelan. Tangis yang berusaha ditahan. Aku tidak berani masuk. Aku hanya duduk diam, merasa ada sesuatu yang sedang runtuh, tapi aku belum siap melihat puing-puingnya. Sejak malam itu, aku tidak lagi bisa memejamkan mata dengan tenang. Setiap kali istriku memegang ponsel, pikiranku langsung melayang ke hal-hal yang selama ini berusaha aku kubur. Aku mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu tidak pernah kupedulikan. Jam-jam dia pergi, alasan-alasan yang terdengar sama tapi terasa kosong, dan cara dia menjawab pertanyaanku yang selalu berakhir cepat, seolah tidak ingin percakapan itu berlanjut. Aku tidak berubah jadi suami yang marah-marah. Justru aku lebih banyak diam. Aku berpikir, mungkin dengan diam aku bisa melihat lebih jelas. Dan ternyata, dia membuatku melihat terlalu banyak. Suatu pagi, istriku mandi lebih lama dari biasanya. Ponselnya tertinggal di meja. Layarnya menyala karena ada pesan masuk. Aku tidak berniat membacanya. Sungguh. Tapi nama pengirimnya membuat dadaku seperti ditusuk. Ustaz. Tanganku gemetar. Aku hanya melihat sekilas. Tidak membuka pesan itu. Tapi potongan kalimat yang muncul di layar cukup membuat kepalaku berisik. Kata-kata yang terlalu akrab. Terlalu personal untuk sekadar nasihat agama. Aku mundur perlahan, duduk di kursi, mencoba mengatur napas. Dalam kepalaku,
Suara ustaz itu terngiang jelas. Tentang sabar. Tentang prasangka. Tentang menjaga hati. Rasanya seperti ditertawakan oleh kata-kata itu sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengikuti dari jauh. Bukan seperti orang mengintai, tapi seperti suami yang ingin tahu kebenaran. Aku melihat istriku keluar rumah sore hari, lalu beberapa menit kemudian, aku melihat motor ustaz itu melintas ke arah yang sama. Jantungku berdegup kencang, tapi kakiku tetap di tempat. Puncaknya terjadi di sebuah sore yang panas. Aku sedang pulang lebih awal karena pekerjaan selesai cepat. Di warung kecil dekat ujung kampung, aku melihat mereka duduk berhadapan. Tidak terlalu dekat, tapi cukup jelas bagi siapapun yang melihat. Istriku tertawa kecil. Ustaz itu menunduk sambil tersenyum. Bukan senyum seorang penasehat, tapi senyum seorang lelaki. Langkah kakiku terasa berat saat mendekat. Aku berdiri di depan mereka tanpa berkata apa-apa. Senyum itu langsung hilang. Wajah ustaz itu pucat, sementara istriku membeku, seperti tidak percaya aku ada di sana. Tidak ada teriakan. Tidak ada kata kasar. Aku hanya menatap mereka bergantian. Semua pertanyaan yang selama ini mengendap di dadaku tiba-tiba terasa tidak perlu diucapkan. Aku cuma mau tahu, kataku pelan. Selama ini aku disuruh sabar. Sebenarnya aku sedang disiapkan untuk apa? Istriku langsung menangis. Ustaz itu menunduk, bibirnya bergetar, tapi tidak ada satupun kata yang keluar. Keheningan di antara kami terasa sangat panjang, sampai akhirnya aku memutuskan pergi. Aku pulang sendirian. Rumah terasa asing. Setiap sudutnya mengingatkanku pada kepercayaan yang kuberikan begitu saja. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi meminta nasihat siapapun. Aku duduk sendiri, menatap gelap, dan menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Selama ini aku bukan sedang belajar sabar, tapi sedang diajari untuk menutup mata dari kebenaran. Keesokan harinya, kampung terasa berbeda. Bukan karena ada perubahan besar, tapi karena bisik-bisik mulai terdengar di mana-mana. Aku tidak menceritakan apapun kepada siapapun, tapi kebenaran memang punya caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Ada yang melihat, ada yang mendengar, ada yang mulai menghubungkan potongan-potongan kecil yang selama ini terasa janggal. Masjid terasa lebih sepi. Ustaz itu tidak muncul lagi. Hari pertama orang-orang mengira dia sakit. Hari kedua masih ditunggu. Hari ketiga, rumahnya terlihat tertutup rapat. Tidak ada motor di halaman. Tidak ada lampu menyala di malam hari. Beberapa orang bilang dia pergi keluar kota. Ada juga yang bilang dia pindah tanpa pamit. Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, sosok yang selama ini berdiri paling depan memberi nasihat, tiba-tiba menghilang begitu saja. Aku dan istriku akhirnya duduk berhadapan. Tidak ada teriakan. Tidak ada tudingan. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama lelah berpura-pura. Wajahnya terlihat pucat. Matanya sembab. Dia bercerita dengan suara pelan, terputus-putus, tentang bagaimana semuanya bermula dari curhat yang terasa aman. Dari nasihat yang awalnya menenangkan, lalu berubah jadi perhatian pribadi. Dia mengaku tidak pernah berniat sejauh itu, tapi juga tidak menyangkal bahwa dia menikmati perasaan diperhatikan. Aku mendengarkan tanpa menyela. Setiap kata terasa perih, tapi anehnya juga membuat dadaku sedikit lebih ringan. Setidaknya sekarang aku tahu, tidak ada lagi bayangan-bayangan yang harus kutebak sendiri. Aku juga jujur tentang perasaanku, tentang rasa kecewa, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang betapa sakitnya dinasehati untuk sabar oleh orang yang justru menusuk dari belakang. Istriku menangis, bukan memohon agar aku bertahan, tapi karena sadar telah melukai seseorang yang selama ini diam demi menjaga rumah tangga. Kami sepakat untuk tidak melanjutkan kebohongan. Tidak ada drama besar. Tidak ada usaha menyelamatkan sesuatu yang sudah retak terlalu dalam. Kami memilih berpisah dengan cara baik-baik, demi kewarasan masing-masing, demi hidup yang lebih jujur. Beberapa waktu kemudian, hidupku terasa sepi, tapi juga lebih ringan.
Aku kembali menjalani hari-hari tanpa banyak bicara tentang masa lalu. Aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan dalam ceramah manapun. Kesalehan bukan soal kata-kata indah atau penampilan luar. Dan kesabaran bukan berarti menutup mata saat hati kita berteriak meminta kejujuran. Ustaz itu mungkin telah pergi dari kampung ini, tapi pelajarannya tinggal. Bukan pelajaran yang dia ucapkan, melainkan yang dia tinggalkan. Kini aku memilih hidup sederhana, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa benar-benar jujur pada diriku sendiri.